Dalam sunyi ilmu dan gemuruh cinta tanah air, lahir seorang putra bangsa yang tak hanya berpikir tapi berbuat. Ia menukar kenyamanan di negeri seberang demi kejayaan negeri sendiri. Dialah Bapak B.J. Habibie, lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman hingga meraih gelar doktor teknik penerbangan. Beliau dikenal sebagai tokoh jenius di bidang teknologi penerbangan di sana. Ia mencetak sejarah sebagai ilmuwan dunia. Namun, ketika Indonesia memanggil, ia pulang tanpa ragu, membawa ilmu, semangat, dan cinta tanah air. Ia pernah menerima tanggung jawab sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978 hingga 1998. Pada tahun 1998, Bapak B.J. Habibie dipercaya menjadi wakil presiden. Dan hanya berselang beberapa bulan kemudian, beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. B.J. Habibie mendedikasikan ilmu dan pengalamannya demi kemajuan bangsa. Sepulang dari Jerman, ia tidak hanya berkarya untuk kepentingan pribadi, tetapi memperjuangkan agar Indonesia mampu memiliki industri strategis, seperti membangun industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN dan merancang pesawat N250. Baginya, ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan negeri. Akuntabilitas sisi B.J. Habibie terlihat dalam kebijakan serta tindakan yang diambilnya saat menjabat. Ia terkenal karena integritasnya, tidak menyalahgunakan posisi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia mampu melihat ke depan dan merencanakan bagaimana Indonesia akan berkembang, serta mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Hal ini dilihat dari masa jabatannya. B.J. Habibie berhasil menghasilkan 66 undang-undang, kemudian kebebasan pers yang diperluas secara signifikan yang mengakibatkan peningkatan demokrasi. Habibie, sang jenius langit, menulis sejarah dengan hitungan rumus dan doa. Gelar profesor hanyalah sekeping kecil dari samudera ilmunya. Deretan riset internasional yang dihasilkannya menjadi bukti konkret kompetensinya di bidang teknologi penerbangan. Karya-karyanya melintasi batas benua, mengibarkan nama bangsa Indonesia di mata dunia, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. B.J. Habibie dikenal sangat toleran dan tidak pernah memandang perbedaan sebagai penghalang untuk bekerja sama. Saat menjabat menjadi presiden, ia tidak pernah memusuhi lawan politiknya, bahkan membuka ruang dialog dengan semua pihak, termasuk tokoh reformasi. Pendekatannya yang humanis dan penuh empati, ia melakukan siapapun dengan sopan santun, kasih sayang, dan penuh rasa hormat, tidak peduli jabatan atau latar belakang. Dalam kesehariannya, ia dekat dengan rakyat, berbicara dengan bahasa yang membumi dan hangat, menjaga keutuhan bangsa pasca reformasi. Setelah krisis 1998, Indonesia terpecah secara sosial dan politik. Namun, dalam masa pemerintahannya, B.J. Habibie mendorong rekonsiliasi nasional seperti mencabut pembatasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mengakui hak-hak warga negara secara lebih luas. Beliau berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Dari kutipan itu mencerminkan bahwa keseimbangan antara akal dan hati adalah kunci keharmonisan dalam hidup dan kepemimpinan. Tawaran kemewahan negeri asing tak mampu menggoyahkan cinta Habibie pada Indonesia. Walaupun karirnya sangat sukses di Jerman sebagai insinyur pesawat terbang, ia tetap memilih kembali ke tanah air untuk mewujudkan mimpi Indonesia yang maju dan mandiri. Adaptif. Seperti yang kita ketahui, adaptif adalah bertindak proaktif dan responsif terhadap perkembangan suatu permasalahan atau perubahan yang terjadi. Bapak B.J. Habibie dikenal sebagai seorang tokoh yang adaptif di Indonesia karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan yang ada, terutama dalam bidang teknologi dan kepemimpinan.
Pada masa kepemimpinan beliau yang cukup singkat, beliau mampu membawa perubahan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi Indonesia, seperti kemampuan beliau dalam menghadapi krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik akibat reformasi pada tahun 1998. B.J. Habibie dikenal karena kemampuannya berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Beliau membangun kerjasama dalam pengembangan industri strategis seperti pesawat terbang, senjata, kapal, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan visi kemandirian teknologi, beliau bekerja sama dengan para ahli, birokrat, dan juga generasi muda. Karena beliau percaya keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan sinergi yang baik dan berkelanjutan.